Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Sirqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah dan iradahnya lah kita bisa melaksanakan ibadah, salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini yang insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan kita mendapatkan derajat ketakwaan dan dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya, yang tentunya kita berharap syafaatul uzma kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Sirqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 perkara, yang mana 4 perkara ini bisa disempurnakan dengan 4 perkara yang lainnya. Sesuai dengan perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, arba'atun minal khisal. Artinya 4 perkara, tamamuha bi arba'atin, akan sempurna 4 perkara tersebut dengan 4 perkara yang lainnya. Yang pertama adalah tamamus shalah bisajdatas sahwi, yang mana sempurnanya sholat seseorang bisa dikatakan sempurna dengan kedua sujud sahwi. Kita mengetahui bahwasanya sholat adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, yang pada 1 hari 1 malam kita melaksanakan 5 kali sholat, dan 5 kali waktu sholat ini akan sempurna apabila seseorang ketika sholat fardu atau sholat yang lainnya, dalam sholat fardunya terdapat khilaf atau lupa yang menjadikannya seseorang tersebut wajib melaksanakan sujud sahwi. Karena perkataan Abu Bakar ini dijelaskan di kitab Nasaihul Ibad di bab 4 maqalah yang kelima, bahwasanya apabila seseorang adanya lupa, entah itu rukun qauli atau rukun fi'li ketika sholat, maka hendaknya seseorang ini melaksanakan sujud sahwi sebelum melaksanakan salam di akhir. Ini menandakan bahwasanya sholat seseorang ini tidak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan sujud sahwi. Kita mengetahui bahwasanya manusia tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu hendaknya ketika sholat apabila kita lupa, entah itu di rukun qauli atau rukun fi'li, atau mungkin kita lupa apakah misalkan di sholat zuhur di rakaat ketiga, di rakaat keempat, apakah kita lupa ini rukun qauli atau rukun fi'li yang kita lupa, apakah ini di rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat, maka hendaknya seseorang menyempurnakan sholatnya dengan melaksanakan sujud sahwi. Maka sekali lagi kita selaku hamba daripada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat perlu digarisbawahi, harus dengan teliti syarat dan rukun sholatnya agar kita tidak lupa, agar kita tidak terlena dalam sholat. Karena sekali lagi sesempurna sholat adalah dengan melaksanakan sujud sahwi apabila kita lupa terhadap rukun qauli atau rukun fi'li. Yang kedua, perkara yang bisa sempurna dengan perkara yang lainnya
berdasarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah wa tamamus shaumi bi shadaqatil fitri. Nah, ini menjelaskan bahwasanya sesempurna puasa seseorang apabila setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari 1 bulan, maka sempurnanya ibadah puasa adalah dengan membayar zakat. Alhamdulillah kita telah masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus lebih peka dan lebih sensitif kembali terhadap orang-orang yang sekitar yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat hendaknya setelah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, agar ibadah puasa kita sempurna, maka hendaknya membayar dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Itu bab yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tamamus shaum bi shadaqatil fitri. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, bulan puasa ini adalah bulan yang pahalanya menggantung di antara langit dan bumi. Maka tidak akan diangkat pahala tersebut kecuali dengan membayar zakatul fitri. Ini yang kedua, maka tamamus shaumi bi shadaqatil fitri. Maka yang belum mengqadha, ini wajib tentunya mengqadha Ramadan atau puasa yang masih tertunda di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang disempurnakan oleh perkara yang lainnya, yaitu watamamul haji bil fidyati. Di sini dijelaskan bahwasanya sesempurnanya ibadah haji adalah dengan membayar fidyah. Wahya imma dabhun na'ami, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Kita ketahui bahwasanya ketika ibadah haji, apalagi ibadah haji yang ibadah penuh dengan ritual-ritual dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian lempar jumroh, kemudian ada tawaf kudum, tawaf ifadah, kemudian ada yang namanya tawaf wada. Tentunya orang yang melaksanakan ibadah haji ada yang namanya lupa, ataupun terlena, ataupun terledor. Ataukah dia melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kain yang dijahit, kemudian menggunakan parfum. Nah, ini hendaknya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, agar ibadah haji ini sempurna, maka hendaknya membayar fidyah. Yang selanjutnya, yang terakhir, 4 perkara yang disempurnakan oleh 4 perkara yang lainnya adalah dengan tamamul imani bil jihad. Maka sesempurnanya iman seseorang disempurnakan oleh yang namanya jihad. Nah, jihad di sini bisa diartikan di kitab Nasail Ibad bid-du'ai ila dinil haq, yaitu menyeru kepada yang namanya kebaikan. Kalaulah kita bisa menggarisbawahi jihad di sini, seorang suami atau seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya, suami untuk istri dan anak-anaknya untuk anggota keluarga, mungkin itu bisa dikatakan jihad. Kemudian bagi santri-santri, bagi thalabul ilmi, dia datang dari rumah, kemudian datang ke sekolah, bisa dikatakan jihad. Santri yang mondok, yang dengan ikhlas menuntut ilmu, itu bisa dikatakan jihad. Ataupun jihad-jihad yang lainnya, yang tentunya misalkan, nah di bulan Ramadan ini salah satu jihadnya adalah wajahadu bi amwalikum, berjihad dengan harta benda. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di lingkungan masyarakat kita yang masih membutuhkan. Maka hendaknya kita yang mempunyai harta yang berlebihan agar senantiasa mengeluarkan harta itu untuk orang yang sedang membutuhkan. Atau misalkan guru ngaji atau seorang guru di sekolah
Bagi orang-orang yang misalkan tidak berilmu, maka jihadnya adalah dengan mengajar. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Bagi guru-guru di madrasah, bagi guru-guru yang di musola, di surau-surau kecil, mengajarkan anak-anak agar bisa mengaji, itu pun bisa dikatakan jihad. Maka orang yang demikian, sesuai dengan perkataan Abu Bakar, imannya akan sempurna dengan berjihad di jalan Allah. Adapun jihad yang mungkin kita rasakan di kehidupan sehari-hari adalah sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, asyaddul jihad, jihadul hawa. Maka yang paling besar jihad yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari adalah jihad mengontrol hawa nafsu kita. Pada kesempatan Ramadan ini tentunya kita agar senantiasa mengontrol hawa nafsu kita, tentunya dari sahur kemudian sampai datang tiba waktu maghrib, menahan lapar, menahan dahaga, menahan sesuatu yang bisa menyebabkan kita marah. Nah, ini adalah bentuk daripada yang namanya jihad. Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kepada umat muslim agar senantiasa menyempurnakan iman dengan yang namanya jihad, dengan melawan hawa nafsu. Ini adalah 4 perkara yang tentunya amalan 4 perkara ini bisa sempurna amalannya. Yang pertama sekali lagi, watamamus sholah, bisajadat sahwi, dengan sempurnanya sholat oleh sujud sahwi. Kemudian watamamus shaum, bizakatil fitri, sempurnanya puasa dengan membayar zakat fitrah. Kemudian watamamul haji bil fidyati, sempurnanya ibadah haji dengan membayar fidyah. Yang terakhir yaitu watamamul iman bil jihad, sesempurnanya iman seseorang dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sirko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Ramadan tahun ini kita bisa mengambil ibrah daripada yang namanya amalan-amalan tersebut, dan tentunya kita berharap agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan di samping itu pula kita bisa selain takwa, kita bisa menyempurnakan puasa kita dengan peduli ke sesama, peduli kepada orang yang membutuhkan, dengan tadi membayar zakat atau dengan jihad fisabilillah, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.